Hai, ketemu lagi kita di Hai Iya. Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada saya Ditan Sudiro dan ada Nuka Aswita yang kuning banget, Neng. Iya Neng, iya Bang gitu. Biar cerah aja gitu pagi-pagi kan, nyapa kalian semua dengan warna kuning. Maksudnya ini biar semangat, kuning itu kan memberi semangat Iya, gitu. saya tuh kalau ngeliat cerah. Nuka jadi, ini Nuka apa bunga matahari sih? Sayangnya nggak ini ya, Nggak mekar. nggak ada koaci-koacinya di muka gue. Kurang mirip jadinya. Kamu Iya, masih apa? menjadi penerang dalam... Oh, hidupmu. Maaf emang kadang-kadang kalau lagi syuting, kepala saya suka memantulkan cahaya. Iya, ada glitter ya? Bikin terang jadinya ya. Enggak, ini glitter, ini bukan keringat. Bukan glowing, bukan. Bukan keringat. Gimana kabarnya kalau kalian semuanya menyaksikan kita hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat, selalu Ya. diberi kesehatan, kelancaran apapun kegiatan kalian hari ini. Kita bakal nemenin kalian ya 1 jam ke depan. Betul sekali, dan di pagi hari ini kamu biasanya kalau pagi sarapan yang normal aja di rumah tuh apa? Kalau saya tuh kalau nggak roti itu apa? Quaker oat itu apa? Havermut Oat. Ya, terus ya, air ya. putih. Kalau kamu? Iya. Iya, selain air putih pastinya harus ada kopi Iya. ya. Karena kopi adalah kunci di hidup Nuka. Kopi adalah kunci. Bisa Iya. berapa kali gue kalau lagi di kerja ya. Gue kenal bikin sama kopi. lo termasuk peminum kopi sih. Gue nggak bisa Iya, bilang iya. peminum kopi berat atau tidak, karena kan Iya, gue nggak tapi- minum kopi. Iya. Minum kopi aja intinya ya, tapi punya asam lambung. Loh, nah itu dia agak aneh nih orang emang nih. Makanya siapa nih kira-kira di sini yang pecinta kopi, karena kali ini kita akan ngebahas mengenai kafein. Ya, kafein tuh nggak hanya ada di kopi sebenarnya Teh sih. juga ada. Teh sebenarnya juga Ya. termasuk kafein, Jadi- tapi mungkin ini beberapa minuman lain kita akan bahas ya. Kita bakal ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan kafein. Bahkan saya pernah nonton sebuah dokumentasi, dan dokumentasi itu menyatakan bahwa sebenarnya zat kafein itu adalah zat yang bikin adiktif. Nah, kafein adalah mungkin satu-satunya dan paling luas zat adiktif legal yang digunakan oleh manusia. Cuman kafein yang bisa. Iya. Gitu. Nah, oke, kita akan membahas segalanya tentang kafein, tapi kita juga akan membahas hal-hal yang lain nih ya kan. Oke. Kalau kamu nggak minum kopi, Jadi gini, saya tuh lebih suka gula sebenarnya. Saya suka gula, tapi saya nggak minum kopi. Kalau disuruh milih minum Teh? kopi yang mana, atau itu teh? teh minum. Tapi kalau saya suruh milih minum kopi yang mana, sebenarnya kopi paling enak tubruk. Paling enak tubruk, itu udah paling the best buat saya. Asam lambungnya juga nggak parah-parah banget. Iya. Tapi saya melek, nggak tidur-tidur. Karena belum biasa. Terus kalau misalnya kopi saset atau kopi yang lagi tren sekarang nih, kopi susu tren yang Gula kekinian, aren, gula gitu-gitu. gitu-gitu. Saya tuh suka banget sama gula aren, suka banget sama gula aren. Tapi entah kenapa kalau kopi kopi. campur susu, campur gula aren tuh asam Malah lambungnya nggak, parah banget parah. dibandingin Iya. kopi tubruk. Nah, ini yang banyak orang salah. Banyak orang bilang, oh gue yang smooth aja deh, yang pakai susu, pakai gula. Itu sebenarnya yang menyebabkan asam lambung kalian naik. Kalau yang benar, lebih baik kalian minum tadi kopi tubruk atau kopi hitam yang natural aja, yang nggak pakai tambahan susu. Atau Sebenarnya makanya kenapa gue sekarang lebih milih kopi hitam aja, gulanya dikit. Atau enggak yang selanjutnya ada juga kopi decaf tuh. Jadi nggak ada kafeinnya, decaf. Kafeinnya hanya 4% kalau nggak salah. Ya, itu yang termasuk yang rendah mungkin. Tapi Ya. kalau mungkin bagi pecinta kopi tapi kalian takut asam lambung, sebenarnya harus dihindari nih penggunaan tambahan susu dan gula-gula itu. Bener, dan Lebih baik konsumsi kopi hitam langsung. zaman sekarang tuh juga kopi tuh udah sangat variatif banget, udah sangat berbeda banget Menjadi gitu tren, kan. Jadi tren juga. tren atau gengsi. Jadi kalau misalnya dulu itu kita itu kalau mau ngopi harus kalau nggak kafe, ke warung kopi gitu kan. Ya, Kalau sekarang tuh udah ada kopi-kopi kekinian yang buat coffee kita shop. coffee Dan shop. ada brand-brand tertentu yang Ya. kayaknya tuh kalau kita pegang itu di jalan, Jadi keren gitu ya, keren banget gitu. Kayaknya gini, gaul. Mahal gitu. Mahal, iya gitu. Ada tulisan, jadi kalau kita minum
kopi mahal, kopi mahal, kopi Iya, mahal. iya, gitu. setiap kita telan tuh mahal. Itu tuh Mahal, kopi yang mahal, gitu. yang logonya Putri Duyung warna hijau. Gitu ya. Itu Jadi kan masih menjadi salah satu gengsi kekinian Betul. banget buat anak-anak muda. dan kalau kita ngomongin tentang kopi juga, Indonesia tuh sebenarnya surganya kopi. Banget. Gitu. Saya kurang hafal nama-namanya, tapi yang saya tahu tuh dari Sabang sampai Merauke tuh kopi kita tuh banyak fansnya. Iya, Ibaratnya dari kayak gitu. kopi Gayo, kopi Gayo enak. Toraja, Gayo, saya kopi Lampung, saya juga suka kopi Lampung. ada satu kopi yang saya bisa nikmatin tanpa saya harus terlalu kembung, asam lambung saya kumat, yaitu kopi luwak. Oh, beda ya. Tapi yang asli ya. Iya ya, yang asli ya? benar-benar. Tapi gue nggak mau ngeliat prosesnya. Iya jangan. Karena pas ke sedih. Bali waktu itu pernah ngeliat langsung di tempat kopi itu kita bisa lihat langsung penangkaran luwaknya. Jadi yang benar-benar rumahnya kecil-kecil ya. iya, Sedih. mereka baru makan luwak itu dan ditunggui pembuangan akhirnya, dikeringkan, Ya. dijemur. Gue nggak kebayang. Mendingan gue nggak usah tahu kalau itu kopi luwak. Iya. Dan Karena ngeliat langsung kan bahwa ditungguin dia Pusing. pup. Dan kopi itu diambil disangrai nanti dikeringkan. dan lo tau gak sih bahwa sekarang tuh kan sekarang lagi tren startup ya. Ada juga loh startup kopi loh. Ada Banyak itu banget. kopi memori itu sebenarnya startup dia. Banyak banget. Jadi dia buka banyak segala macam tuh dengan investasi dari investornya, langsung buka semua dan dia jadi salah satu, kalau nggak salah yang pertama deh, startup kopi tersukses Indonesia yang pertama gitu. Yang langsung dibeli-beli sama orang. Nah itu kalau entah kenapa kalau kopi-kopi yang pesan online tuh yang lagi tren itu saya asam lambung saya nggak kuat. Iya, karena kan Gitu. kopinya nggak seberapa ya. Nah, kopi ketemu susu itu yang Ketemu gulanya. menyebabkan itu sebenarnya asam lambung. Aku juga tadinya mikirnya gitu, aku paksa. Habis aku nggak mau kopi hitam, masih salah persepsi karena takutnya kopi hitam terlalu strong. Iya. Ternyata aku salah, makanya sekarang aku balik. Lebih baik aku ngopi kopi hitam Nah sekarang. sekarang saya pun kalau saya ngopi kopi hitam itu cuman ya kayak buang-buang berapa seruput, udah nggak berani nerusin, tapi efeknya berasa gitu. Dan selain itu adalah kafein juga bisa ditemukan kan di teh. Iya. Nah, Teh lagi gue doyan banget, parah. nah saya itu suka banget. Kan saya suka gula ya, saya suka teh susu gula. Oh iya. Itu Milk enak. Nah, tea, ala-ala iya teh itu tarik. ada asam lambungnya dikit, tapi ada. Tapi nggak sekuat, nggak Nggak se-strong sekuat kopi. Saya sih. suka banget Iya, tuh teh iya, tarik, iya. milk tea. Iya benar-benar, gue juga Wah demen enak banget itu yang namanya teh. Apalagi kalau ketemu yang bener rasanya tuh gurih banget, creamy banget gitu kan. Wah itu edik sih gue juga. Betul, Adiksi. itu salah satu favorit saya. Dan kalau nggak salah ya, kalau di teh itu jumlah kafeinnya itu kurang lebih setengah dari kopi. Kalau nggak salah kopi itu, saya baru baca artikelnya, itu 80% kafeinnya, kafeinnya kekuatan 80%, kalau teh itu di bawah 50%, 40% dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu Oh sih. dua-duanya intinya aku edik banget lah ya. Di rumah tuh nggak pernah ada yang namanya kopi, milk tea, teh. Biasa itu pasti selalu ready. Oke, kalau saya sih sukanya air putih ya. Ya itu di Itu luar udah air paling putih, aman ya. Di luar air putih ya guys. Maksudnya kan kita lagi ngomongin kafein nih gitu kan. Untuk lebih detail tentang kafein bakal kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada saya Ditan Sudiro, masih ada Nuka Aswita juga. Ya betul. Dia nih peminum kopi banget. Salah satu teman saya yang doyan. Enggak, lu doyan. Lu mah doyan. Bukan minum kopi untuk kebutuhan, emang suka. Emang doyan, iya. Abis bikinin lagi dong. Iya, emang suka gitu. Lu kalau sehari nggak minum kopi, Oh gelisah gue. ngajak ribut orang. Enggak kayak tadi Marah-marah nggak kalau nggak ngopi? Nggak marah, cuman kayak gue rusing sama diri gue Rungsing. sendiri. Iya, apaan sih yang belum gue ini? Iya, gue belum ngopi nih. Gue punya temen loh, dia tuh Begitu. ya dia salah seorang selebritis terkenal lah dia. Pada pagi hari dia lagi di jalan di Bali, pinggir jalan, biasa banyak motor-motor yang di tempat orang jalan, trotoar. Lawan sama dia dilarang gitu, turun ke jalan, direkam sama orang viral. Pertanyaan saya cuma satu. Oh, gue tahu tuh siapa. Galak amat tuh pagi-pagi, jawabannya belum ngopi. Aku tahu tuh si ganteng itu. Iya, Nicholas, itu jawabannya cuma itu, Saputra. belum ngopi, udah sesimpel itu jawabannya dia. Tapi sebenarnya hal yang dia perbuat itu benar sih, karena trotoar itu kan khusus pejalan kaki. Betul, ya. itu bukan hal. untuk motor. Betul, tapi pas saya bertanya kepada dia, jawabannya belum ngopi, bukan, itu kan salah, enggak, belum iya. ngopi aja gue. Iya, biar santuy gitu jawabannya. Iya, sorry ya, aku belum ngopi. Kebetulan ketemu tuh bule. Gitu. Iya, ibaratnya gitu, langsung marah-marah. Saya pikir
jawaban dia, oh karena gue pembela trotoar. Enggak, belum ngopi. Jawabannya adalah kayak gitu. Bener juga sih dia, tapi aku setuju sih Lo sama bisa efek Nicholas. kayak belum ngopi terus lo kayak gitu. Kita pernah nggak sih syuting lo belum ngopi? Ah pernah banget. Terus? Ya, oh enggak. itu yang di tengah-tengah, aduh kopi gue mana? Yang gitu ya? Atau biasanya selalu bawa kopi tapi kita umpetin ya. Iya, di gelas ini. Atau enggak di bawah. Waktu itu kan kita masih pakai meja yang besar tuh kan nggak kelihatan. Atau enggak di balik ini pakai kopi cangkir kecil. Betul. Itu Tapi pasti harus nyeruput tuh kopi segitunya ya memang ya. hitam. Jadi kayak kebutuhan. Kebutuhan. Oh, lu mah doyan, bukan butuh lagi. Ini kalau di rumah nih, abis sarapan kan. Maksud gue mau nahan, ntar aja ngopinya siangan gitu. Ya udahlah ya, seduh Bikin aja lah ya. Seduh aja Nah itu deh. mungkin adiksi dengan kafeinnya. Nah ini kita Iya, bahas bisa nih jadi. pemahaman tentang kafeinnya sendiri nih. Jadi kafein ini adalah senyawa stimulan yang bisa dijumpai pada beberapa makanan dan minuman. Nah kandungan yang memiliki nama latin, Pelan-pelan. tritilaksatin kalau nggak salah ya. Ya, tritilaksatin ini nggak jarang disebut-sebut setara dengan amfetamin, kokain, hingga heroin dalam kategori adiksinya. Nah, hal ini karena kafein dan jenis obat-obatan tersebut bekerja dengan cara yang sama, yaitu memberikan stimulasi kepada cara kerja otak. Itu yang gue bilang tadi, sebenarnya tuh kafein tuh salah satu hal yang bisa bikin nagih tapi paling legal di dunia. Iya, iya sih memang nagih banget sih kalau udah kayak aku nih yang udah kebiasaan gitu, kayak bisa sehari dua gelas tuh bisa gitu. Kayaknya lebih deh Nuka, udah gak usah dikurang-kurangin. Udah santai aja. Iya malu-malu gitu ya gue. Syuting doang 2 cangkir. Iya bener. Pulang pasti. Itu aja udah mau habis. Bukan makanya. Udah mau habis tuh. Ya walaupun memiliki rasa yang pahit, ternyata kafein ini sebenarnya memiliki manfaat dalam dunia kesehatan. Yakni bisa menstimulasi kerja jantung dan meningkatkan produksi urin kita alias bersifat diuretik gitu. Iya. Dan ini mengutip dari health.kompas.com, jadi berdasarkan Harvard Health Publishing, kafein ini secara alami bisa ditemukan pada buah-buahan, dedaunan, dan juga biji kopi. Nah ini dia, beberapa minuman yang mengandung kafein dan kandungannya. Yang pertama adalah kopi seduh, kopinya Nuke. 1 cangkir dari kopi seduh ini mengandung 95 mg kafein. Banyak ya? Banyak. Nah, kalau kopi instan, maksudnya di saset-saset tuh ya, 1 cangkir ini mengandung 60 mg kafein. Oke, dan selanjutnya ini yang saya bilang tadi, Decaf. kopi decaf atau kopi tanpa kafein. Ini 1 cangkirnya mengandung 4 mg kafein. Iya, dikit aja ya, sedikit aja Bu. Mungkin ini buat kamu nih bisa nih, yang Bisa kok nggak decaf. terlalu hobi yang kopi yang Iya. strong banget, mungkin yang smooth bisa decaf ini dicobain. Betul. Nah, ini dia salah satu kesukaan aku juga, Oh iya, saya juga kalau lagi kerja, espresso. kalau saya lagi kerja berat event gitu, saya biasanya minum espresso. Ya, Espresso. Aku pernah waktu itu sama, Sama yang itu, jadi sama yang itu. kita perjalanan Bandung Jakarta itu aku ngantuk banget ya, dan dia menyarankan gue beliin 1 slot espresso yang cuma sekecil ini tapi pahitnya kayak Iya, obat, itu malah lebih bagus buat lambung. serius. Itu lebih bagus. Mungkin karena itu saya suka ya. Jadi kalau dia malah obat buat lambung lo yang nggak Mungkin kena karena itu asam saya lambung. suka ya. Itu emang Saya cocok. minumnya aja gue tahan nafas, pahit banget. Pahit banget. Udah seger. Itu orang-orang Itali pagi-pagi. Iya, itu memang Sarapannya. bagus katanya malah buat kesehatan lambung. Kebalikan malahnya dibanding kita campur pakai susu dan gula. Ya. Gitu. Nah, kalau kopi espresso 1 shot atau 1,5 ons mengandung 65 mg kafein. Oh, 65 mg. Oke, dan selanjutnya selain ditemukan di kopi, kafein juga bisa kita temukan di teh. Betul? Selanjutnya adalah teh hitam seduhan. Jadi 1 cangkir teh hitam ini mengandung 47 mg kafein. Dan ini kayaknya artikel yang saya baca kemarin. Pas banget ya. Sama soalnya. Nah, tadi kan teh hitam, terus ada teh hijau. Nah, tapi ini yang seduhan. Nah, kalau di dalam teh hijau seduhan ini 1 cangkirnya mengandung 28 mg kafein aja. Oke. Gitu. Dan ada juga teh herbal tanpa kafein ya. Ini saya suka minum teh hijau sama teh herbal karena membantu Yap. saya ke toilet gitu kan. Iya benar, Ini- membantu banget ini. Iya kan? Makanya ini 1 cangkirnya mengandung 2 mg kafein. Ya, dikit ya. Gitu. Terus ada Soda soda ada juga berkafein. Tapi kalau soda aku paling nggak bisa. Saya entah kenapa Perutku nggak berasa. langsung, Enggak, iya. saya malah bisa dengan soda. Asam lambung saya nggak parah, tahak gitu.
tapi nggak separah kopi. Oh enggak, Soda lebih bersahabat sama saya. soda aku minum sedikit aja perut tuh langsung sakit banget. Jadi memang aku nggak pernah bisa soda kalau kecuali waktu-waktu tertentu aja kalau perempuan haid. Oh iya. Aku suka minum sedikit soda buat melancarkan biar nggak sakit perut banget gitu. Tapi ternyata di satu kaleng soda atau 12 on ini mengandung 40 mg kafein. Ya, banyak ternyata ya. Banyak. Oke, dan selanjutnya ada juga kafein bisa ditemukan juga di coklat hitam, Sukaan dark gue coklat. juga. Kayak gue Cewek bawa emang tuh. suka, cewek-cewek itu suka sama dark coklat karena emang ngebantu hormonnya, entah hormon yang mana ya. Oke, jadi 1 ons dari dark coklat ini mengandung 24 mg kafein. Dan emang dark coklat disarankan buat wanita juga sih. Lu lihat kan? Iya, lihat. Selalu bawa coklat dan Lihat kopi, pokoknya nggak ketinggalan itu. Abis beli, udah itu ya. Dan ada juga minuman berenergi. Nah ternyata satu cangkir ini di minuman energi mengandung 80 mg kafein. Ya, Lumayan banyak. ya? Tapi entah kenapa kalau minuman berenergi tuh kurang bikin saya melek, kurang bikin saya seger. Iya bener-bener, Entah nggak kenapa. terlalu ngefek. Padahal tulisannya banyak loh, 80 Iya miligram. Tapi kurang Tapi gue efek lebih di ngefek tubuh saya. kopi. Iya, saya juga. Saya di minuman kesehatan sama apa tadi soda tuh nggak Berenergi? terlalu efek di gua Oh sebenarnya. gitu, oke. Oke, dan selanjutnya ini adalah manfaat kafein untuk kita. Yang pertama adalah kafein itu meningkatkan fokus dan juga kewaspadaan ya, karena seger, melek mata. Yang Ibaratnya tadi kayak gitu. pagi-pagi, Banuke mau kopi apa tuh? Kopi. Oke, hal ini karena kafein ini ternyata merupakan stimulan alami yang mampu meningkatkan fokus dan juga kewaspadaan diri kita. Nah, berkat manfaat inilah makanya kita tuh bisa merasa lebih semangat dan lebih berenergi kalau habis konsumsi kafein kan. Iya, ternyata kafein selain tadi apa yang kamu sebut barusan? Hah? Manfaatnya apa? Ini bisa bikin meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Dan selanjutnya menurunkan risiko sakit jantung dan diabetes. Jadi bisa meningkatkan fokus dan Terus kewaspadaan dan mensehatkan bisa jantung. menurunkan risiko serangan jantung. Iya, serangan jantung dan juga diabetes. Ternyata dengan mengkonsumsi kafein dari kopi, kalian bisa mendapatkan berbagai macam antioksidan seperti asam klorogenat dan yang diketahui ini dapat menurunkan risiko menderita penyakit jantung dan juga diabetes. Tapi perlu diingat, minumnya jangan yang mengandung banyak gula. Jadi usahakan konsumsi kopi beserta gula dan krimernya dalam jumlah yang wajar. Malah kalau perlu nggak usah pakai krimer. Tapi enaknya kan pakai krimer dan gula. Iya sih, selera lagi-lagi. Selera kan Iya, bingung. iya, selera. Oke, dan selanjutnya ini kafein bisa menurunkan berat badan. Iya loh, karena entah kenapa kan perut jadi agak kenyang. Kalau Iya, di iya. saya sih, jadi saya nggak ngunyah. Bukan musuh saya ngunyah. Iya. Makan mulu Tapi gitu. tetap kalau kita punya asam lambung Iya. harus diisi, nggak boleh perut Iya kosong sih, banget bener sih. dalam Oke. mengkonsumsi kopi. Jadi ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa kafein ini bisa meningkatkan pembakaran kalori dan lemak. Nah, makanya efek dari itu adalah bisa menurunkan berat badan. Aku tahu mungkin kalau aku minum kopinya udah banyak pasti aku sering ke toilet buang air Oh kecil. iya, itu juga benar. Bisa jadi dari situ kali Iya. ya. Karena aku akan membedakan, oh hari ini aku nggak minum kopi sama sekali, jarang nih. Nggak ke toilet. Ke toilet maksudnya nggak yang sebanyak kayak kita kalau aku lagi konsumsi kopinya lumayan banyak. Iya, Dikit-dikit iya, oke. beser, dikit-dikit beser. Dan ternyata kopi ini bisa meningkatkan performa olahraga. Iya, Iya sih, betul. aku pernah dengar juga. Betul. Katanya sebelum atau sesudah olahraga mengkonsumsi kopi itu baik gitu. Karena mengkonsumsi sedikitnya kafein sekitar 1 jam sebelum olahraga dikatakan bisa meningkatkan kekuatan otot, stamina dan juga daya tubuh seseorang saat berolahraga. Hal ini karena kafein dapat memaksimalkan penggunaan lemak sebagai sumber energi. Tidak hanya itu, kafein juga bisa meningkatkan motivasi untuk kita berolahraga. Ya, benar banget. Jadi ada seorang penyerang sepak bola, penyerang dari tim nasional Inggris, dia juga penyerang dari klub Leicester City namanya Jamie Vardy. Dia itu kalau main emang apa ya? Eksplosif. Lari Semangat terus. Semangat kenceng banget. 90 menit lari terus. Karena dia minum kopi ternyata. Jadi sebelum pertandingan dia minum 1 energy drink dan 2 shot espresso. Nah emang sih, kadang nih bagi kita pecinta kopi 1 shot aja tuh kayak masih kurang nampol gitu. Jadi dia Please, selalu Give me 2 shot. sebelum pertandingan 1 minuman energy drink, 2 shot itu espresso.
Oke, dan selanjutnya ternyata efek kafein adalah bisa mengurangi rambut rontok. Coba Tan, makanya didoyanin coba sama kopi. Udah siapa rontok, tahu. susah. udah kejadian ya. Telat. Oke, jadi karena kafein yang digunakan ini di kulit kepala diduga mampu merangsang sirkulasi darah dan memblokir enzim yang berkaitan dengan kerontokan rambut katanya. Katanya, mungkin bagi sebagian orang berpengaruh, tapi aku enggak sih. Enggak lu? Karena mungkin kalau kemarin aku sempat sakit, konsumsi obatnya kuat juga, jadi makanya rambut sempat rontok. Oh oke, jadi nggak ngaruh Nggak kalau buat ngaruh, lo nggak ya. ngaruh. Oke, yang seterusnya manfaatnya bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan kognitif. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang mengkonsumsi kafein dari kopi pada pagi hari ini memiliki nilai yang lebih baik pada tes ujian dibandingkan dengan orang yang tidak meminum kopi. Ini maksudnya saat belajar gitu ya? Iya, atau tes ujian. Oh oke. Oke. Mungkin bisa dicoba ya. Ya kalau ada secara gue kan ujian apa gitu. asuransi gagal mulu ya. Mungkin gue harus coba. Lu minumnya minum espresso coba Iya, ya abis itu tiap ya. tahun daftar, tiap tahun gagal. Iya. Jadi mungkin gue harus mencoba trik ini Iya, gitu kan. makanya. 2 shot kalau perlu. 2 shot kalau perlu ya espresso ya. Oke, next adalah ternyata ini bisa mencegah penyakit kanker juga kafein ya. Jadi kafein ini memiliki sifat antioksidan yang mampu melindungi kalian dari kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas. Dan ini bisa berujung menjadi berbagai penyakit kronis ya, termasuk penyakit kanker. Kemungkinan manfaat ini berasal dari antioksidan dan juga anti radang alami yang terdapat di dalam kopi dan kafein tersebut. Gitu. Ya mungkin tidak bisa mengobati kanker kantong kering. Oh iya beda. Beda bos. Kalau yang itu nggak bisa ya, nggak bisa diobati dengan Beda kopi. bos. Tapi yang jelas ya. Nuka harus ingat bahwa kita tuh harus membatasi konsumsi kafein ya. Iya Jangan berlebihan Nuka, sih, tolong. Iya, yang berlebihan itu memang nggak baik ya, Bo. Karena kalau terlalu banyak mengkonsumsi kafein nanti tuh bisa ada efek insomnia. Iya banget, Insomnia gue lu banget. insomnia banget, sakit Sakit kepala. iya. Gue pikir gue sakit kepala karena belum ngopi. Oh iya ya. Biasanya suka-suka gitu. Tapi efeknya ke Aduh, situ gue deh. pusing nih, kayaknya belum Dehidrasi, ngopi nih, dehidrasi gitu. kan karena kurang air putih, dada berdebar segala macem gitu kan. Sampai bisa meningkatkan risiko terjadi osteoporosis juga. Ya, boleh minum kopi tapi minum air putihnya juga banyakin Ya, gitu. harusnya sih kayak gitu. Harus seimbang ya, gitu. Nah, kira-kira kalian siapa yang di sini sama kayak Nuka doyan ngopi? Nah, kita bakal bahas lagi nih. Masih kita bakal ngebahas tentang kafein lagi ya. kafein pokoknya Ya. yang ada di kopi dan minuman-minuman lainnya. Makanya jangan kemana-mana ya, Ya, Tan. tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai milenial, kita balik lagi. Ya, ini masih sama Nuke dan juga Ditan, masih ngomongin kafein juga. Ya. Kalau tadi kita udah bahas manfaat dari kopi ya. Kira-kira kan banyak orang yang masih takut, aduh kalau konsumsi kopi tuh begini-begini, ternyata kopi juga punya manfaat. Betul, tadi kita Tapi, udah ya. ngebahas banyak banget manfaatnya dari mulai bisa mengurangi risiko penyakit jantung, tapi jangan banyak-banyak ya konsumsinya ya. Sewajarnya. Terus juga bisa meningkatkan fokus dan juga daya ingat dan kewaspadaan juga. Kita udah ngebahas itu juga gitu. Dan Tetep. sekarang kita bakal ngebahas tentang Indonesia. Indonesia ini kalau bisa dibilang penghasil biji kopi terbaik. Ya, kita sama Afrika. Dan kita banyak nggak salah. banget lagi daerah-daerah Betul. penghasil biji kopi dan rata-rata mempunyai cita rasa yang beda. Betul. Jadi ibarat kata, setahu saya tuh salah satu penghasil kopi terbaik itu ada di daerah Afrika, tapi itu cuma satu daerah. Kalau kita kan enggak. Indonesia dari Beda-beda. Sabang sampai Merauke punya ciri khasnya. Aceh sampai Papua tuh ciri khas kopinya Ya, beda gitu kan. Rasanya tuh kenapa bisa beda kayak gitu ya? Tapi lo termasuk nyoba kopi Nusantara udah dong, banyak dong, Kalimantan segala macem. Iya, ada juga yang berapa asli yang aku nggak suka juga gitu karena terlalu apa bahasa ya sengir gitu. loh. Sangir, iya. Iya sengir banget gitu. Oh, oke. Gitu. Oke, Tapi Toraja, Enak. Lampung itu the best. the best ya. Oke, The selanjutnya kita best bakal gitu. ngebahas Langsung tentang ngomongnya the the bestnya best. gitu ya, the best. Kita bakal ngebahas tentang daerah penghasil biji Yap. kopi the best di Indonesia, The best gitu sih, kan. gitu ya. Jadi kalau kita ngebahas tentang kopi bisa dikatakan sebagai minuman yang disukai oleh kalangan tua dan muda. Semua suka sama kopi, semua jadi penggemar setia kopi gitu Kopi kan. itu sekarang jadi kebutuhan gak sih? Lu mah doyan Nuka, Enggak, bukan tapi ya gue. Oke, kebutuhan. kalau gue iya doyan. Tapi sekarang lo lihat deh, anak-anak nongkrong coffee shop. Coffee ya. shop, Jadi menjadi suatu kebutuhan, Iya sih. bukan keinginan iya lagi. sih, zaman dulu gue seusia anak-anak, Belum kayak zaman dulu gue seusia anak sekarang. Berarti udah tua kan guys? Tahu kan dia udah Enggak, tua. zaman dulu tuh nongkrongnya nggak di tempat yang harus beli kopi, ada pilihan lain.
Dulu Kalau mah kayak sekarang tuh kayak kopi udah. junk food aja udah oke gitu. Iya, Kalau zaman-zaman dulu tuh kita mentoknya kayak situ aja gitu. Kalau Ya. sekarang tuh kayak menjadi suatu Pilihannya ada ritual banyak. apa ya? Wajib nggak wajib? Wajib nggak wajib tapi kita harus ke situ. Betul. Tempat Itu kalau kita nongkrong ngomongin oke coffee gitu. shop ya. Iya. Nah, ini kalau kita kembali ngomongin tentang kafein yang ditemukan di kopi gitu kan. Minuman kopi ini berasal dari biji kopi yang digiling. Mm-mm. Tapi ini pada tahu nggak sih kalau nggak semua tanah itu Iya, iya. ternyata bisa menjadi media tanam yang baik Betul. bagi pohon kopi. Nggak. Betul. Dan salah satu tanaman kopi itu paling cocok tumbuh di daerah tropis kayak Indonesia. Makanya kita punya banyak daerah yang menghasilkan biji kopi yang terbaik dan luar biasa. Nah, yang pertama ini ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini bisa dikatakan sebagai salah satu daerah Indonesia penghasil kopi terbesar di Indonesia. Ya, jenis kopi di Sumatera Selatan adalah Robusta dan sekitar 70% ada di sana. Wilayah tanam kopi ada di Pagar Alam, ada di Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Ogan Komering Hilir, serta ada di Musirawas. Ini Palembang dan sekitarnya. Oke, dan masih dari daerah Sumatera, ini ada di Lampung. Sama halnya kayak di Sumatera Selatan, ini Lampung kopi favoritnya Duka. Jenis kopi populer di Lampung adalah Robusta. Sekitar tahun 2017 lalu, menurut data Badan Pusat Statistika, ini menunjukkan bahwa area perkebunan seluas 161.416 hektar di Lampung ini mampu menyumbangkan sekitar 17,44% produksi kopi di Indonesia. Gila, luas banget deh. Parah. Tapi anyway, enak kamu banget. bisa memahami ini nggak sih bedanya kopi Robusta sama Arabica? Pahit dan asam. Kalau yang mana? Nah, gue lupa tuh. Intinya itu ya, kepahitan sama keasamannya beda ya? Nah, kalau aku kopi yang asam, aku bener-bener gak cocok. Oke, dan Aku lebih milih yang pahit. kalau nggak salah di Indonesia itu lebih banyak yang Robusta atau Arabica gitu? Enggak, dua-duanya ada. Dua-duanya ada ya kita ya? Di Lampung, di mana-mana pasti ada penghasil Robusta dan Oke. Arabicanya. Tinggal dipilih mau yang mana sesuai selera gitu kan. Nah, selanjutnya ini ada di Aceh. Iyalah, kita udah tahu ya kopi Aceh gitu kan. Kopi di daerah Aceh juga menjadi salah satu hasil unggulan asli dari Indonesia. Bahkan kopi dari Aceh disebut-sebut sebagai primadonanya dalam perkopian ya. Salah satu di wilayah Aceh Tengah memiliki dataran tinggi Gayo. Nah, ini sangat cocok sebagai media tumbuhnya kopi dengan jenis Arabica berkualitas unggul gitu. Oh bener ya, kalau Oke. tadi Robusta. Kopi Gayo tuh Ini Arabica. pasti dari Aceh. Dan jumlah kopi dari daerah Aceh Tengah ini menembus angka 10,27%. Dan beberapa daerah penghasil kopi seperti Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, ada Gayo Lues, dan juga ada Banner. Makanya kalau kamu sering dengar kopi Gayo itu pasti Aceh. Ya bener, saya tahu, saya pernah nyoba juga dan enak juga. Ya kan? Yang asli ya? Iya, Oke. bener. Dan selanjutnya nih ada juga dari Sumatera Utara, setidaknya 9,9% dari produksi kopi keseluruhan ini merupakan kontribusi dari wilayah Sumatera Utara, tepatnya di wilayah Mandailing, Natal, atau Panyabungan. Jadi kopi dari daerah ini memiliki daya tarik yang sangat besar akibat cita rasanya. Pengen nyoba, padahal saya nggak bisa minum kopi. Tapi pasti menarik deh. Seru sih. Seru deh. Terus Jawa Timur nggak ketinggalan nih. Ini sama halnya dengan tanah di Sumatera, Pulau Jawa juga memiliki tanah yang baik untuk menanam kopi ya. Dan dikatakan jumlah produksi kopi Jawa Timur mencapai 9,7% dari total kopi Indonesia gitu. Ya, itu kalau kita ngomongin Ini tentang... nggak dimasukin Toraja. Bahas dong. Wah, parah nih. Kalau Toraja kenapa? Kopi Toraja, siapa yang nggak kenal kopi Toraja? Iya. Ya kan udah banyak disebut-sebut kopi Lu Toraja. suka banget lu ya? Suka banget lah. Kopinya punya khas masing-masing gitu. Tapi kalau Ini kurang nih, sebenarnya masih banyak. gue pernah lihat tuh yang di Kalimantan, yang kopi Koasyang, pernah nyoba nggak? Itu Tahu. kopi apa sih sebenarnya? Iya. Sebenarnya bukan kopi apanya, karena memang dia terkenal di sana banyak pencipta sebenarnya. Kopi-kopi warung-warung kopi tuh di sana memang banyak. Dan enak-enak ya? Iya, dan enak-enak banget. Lebih ke asam atau lebih ke pahit? Ada pilihan. Oh, bisa milih. Lagi-lagi ada pilihan. Mau yang mana? Yes. Arabica apa Robusta? Soalnya kalau gue kopinya- lupa deh, Robusta tuh kalau nggak Lupa salah gua. yang pahit apa yang asam gitu. Soalnya juga kalau misalnya kopi pahit, kita tambah gula, efeknya lambung juga. Nah, tapi Kalau saya ya? kalau udah yang biasa lebih better itu dibanding kayak susu-susu kekinian sebenarnya. Iya, Kopi kopi-kopi susu zaman kekinian sekarang sebenarnya. Better kopi hitam pakai gula dikit dibanding udah gula, ketemu susu, ketemu creamer,
kopinya nggak seberapa. Iya bener. Iya kan, kopinya paling cuma dikit banget. Bener. Cuman berapa persen, sekian Itu persen. ternyata yang bisa bikin kita asam lambungnya lebih parah. Iya. Coba deh, kamu kan asam lambung tuh. Banget. Tapi sekalinya kamu minum kopi hitam akan ada bedanya. Aku kemarin gitu, habis minum kopi tuh selalu minum obat buat mah gitu kan. Tapi pas semenjak kayak lebih sering minum kopi hitam, aman. Walaupun pakai gula ya, maksudnya ya lebih aman. Oke, ini jadi catatan juga sih buat saya meskipun saya nggak mau nyoba. Takut. Enggak apa-apa. Ini kan kopi tubruk yang kita tunggu turun dulu, habis kita aduk kita tunggu dia turun ke bawah baru kita minum kan. Iya. Saya itu takir-takir minum kayak gitu benar-benar cuma serup udah. Terus tapi, supaya saya nggak kan kadang orang emang kenapa kopinya nggak enak, jadi kadang saya buang dikit. bukan gak enak karena emang takut asam lambungnya naik Iya, guys kuat gitu. soalnya. Iya itu tadi kan ada beberapa daerah dan jangan lupa juga kopi Toraja juga itu sangat banget nikmatnya gitu, siapa yang nggak tahu kopi Dan Toraja. kalau zaman sekarang juga kita tuh udah mau menikmati kopi Nusantara tuh juga mudah, tinggal belanja online aja. Iya udah ada banyak Ha-ha. macam-macamnya, mau dari daerah mana, provinsi mana udah ada punya khasnya masing-masing Betul, sekarang. ibaratnya tuh kayak gitu. Sedangkan kalau dulu kan harus tunggu siapa pulang dari sana bawa oleh-oleh. Iya nitip dong. Kopi gitu. anu, kopi Iya. apa. Kalau sekarang tuh enggak, kita tinggal beli secara online aja. Iya betul. Langsung dari lokasinya juga bisa, Betul. masih fresh, masih segar, bisa kita nikmatin. Itu bedanya. Dan Kemajuan teknologi sih ya. bener banget. Dan salah satu perbedaannya juga adalah, kamu sadar nggak sih kalau kopi banyak tuh ya yang kayak toko-toko kopi internasional yang beli biji kopi itu dari Indonesia. Memang iya Terus dibungkus, dijual lagi di kita dengan harga yang lebih mahal. Udah harganya luar biasa, itulah kadang-kadang ya padahal kita Kesel ya? keselnya tuh gitu loh. Gak hanya kopi Tan, banyak juga yang lain-lain. Bahan pokoknya dari Indonesia, mereka bawa ke negara mereka dikemas sedemikian rupa, dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang melambung. Dan sekarang tuh ada ini juga, ada alat mesin kopi, tau gak sih? Mesin kopi yang pakai, jadi pakai cartridge gitu. Iya langsung masukin aja, kita taruh nanti udah langsung Nanti seduh. kita tinggal, nanti dia langsung nyeduh sendiri, bikin iya, sendiri. Itu menarik tuh sebenarnya buat hadiah. Boleh hadiahin saya itu? Tapi kamu pernah nyoba kopi yang dari alat-alat instan kayak gitu? Ada. Enak? Iya enak-enak Enak sih. aja lah ya. Karena namanya. tergantung jenis kopi yang kita pakai Iya. juga kan. Brand-brand tertentu kan ada. Memang sih kadang-kadang kita nggak bisa bohong ya. Ada uang, ada barang. Ada Ya kalau Beda kamu ya? bandingkan dengan kopi saset, ya rasanya beda lah gitu. Oke, itu dia tadi obrolan kita tentang kopi dan kafein. Yap, Dan kita kayaknya bakal, jadi pengen ngopi aku. tuh kan dia pengen ngopi, kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai milenial, hai Indonesia, kita balik lagi ya. Ya, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kali ini kita punya informasi-informasi nih. Atau updatean. berita-berita lah ya, sepenggal-sepenggal. Tapi ini yang agak menarik, trennya tren kecantikan yang kita mau bahas. Oh iya, Nuka silakan dibahas. Nggak enak kalau saya bahas, masa saya bahas tren kecantikan. Kamu kan juga cantik. Hatinya. Jiwanya. Oke, nah tren kecantikan ini semakin berkembang ya guys seiring berjalannya waktu. Di tahun 2021 aja penggunaan produk perawatan kulit juga banyak banget yang namanya mengalami peningkatan. Gak hanya berhenti di tahun lalu aja, di tahun 2022 ini juga kabarnya tren kecantikan akan semakin berkembang. Menariknya, banyak penggemar kecantikan atau beauty enthusiast mulai dari perawatan yang alami hingga menggunakan teknologi juga ada. Dan ini akan aku sebutkan beberapa kecantikan yang akan berkembang di tahun 2022 nih ya kan. Oke, yang pertama adalah tren kecantikannya adalah skincare berbasis DNA. Iya, DNA salmon. Ya kan, banyak kan lagi naik daun tuh itu dari tahun Apa? kemarin. Apa? Menggunakan DNA salmon. Serius lo ikan? Iya. Oh iya, ikan salmon sehat sih. Anyway, semakin banyak merek kecantikan yang memanfaatkan skincare berbasis DNA. Jadi produk yang dipesan ini lebih dahulu berdasarkan susunan genetik kita. Jadi nantinya skincare berbasis DNA akan meminta kita untuk mengirimkan sampel DNA dan juga tes online untuk mengumpulkan informasi tentang susunan genetik kita. Ini menarik loh. Dan menurut laporan baru oleh Grandview Research Incorporation, produk skincare berbasis DNA global ini diperkirakan akan mencapai nilai hampir 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 42 triliun rupiah pada tahun 2020. Oh,
Gede loh. Menarik ya. Sorry, 2028 maaf. Iya. Wow. Saya baru dengar, jadi gitu kita kirim sampel DNA. Iya, jadi menggunakan DNA kita sendiri untuk perawatan wajah atau untuk biar kulit kita lebih muda atau segala Ya, macam. tapi memang saya pernah dengar sih bahwa kedepannya di masa depan tuh semua produk itu akan disesuaikan sama kebutuhan kita. Jadi contoh, nanti tuh kebutuhan handphone adalah yang kita butuhin aja. Misal kita nggak butuh kamera, jadi handphone kita akan dikirim tanpa kamera. Ibaratnya gitu. Kita cuma butuhnya layar sama memori yang gede, ya udah kita nggak beli kamera, kita cuma butuh layar dan memori yang besar aja misalnya. Akan datang ke kita sama kayak tadi skincare tadi kan disesuaikan dengan DNA kita. Oke, selanjutnya ini ada perawatan dengan teknologi robotik. Wah, ini salah satu nimble atau perangkat yang menggunakan teknologi AI. Bener ya? AI. Artificial Intelligence. AI, kok gue jadi pengen nyanyi? Kamera mikro maksud Nuka. Dan ini adalah pemrosesan gambar 3D dan algoritma teknologi untuk mengecat kuku kita. Keren banget sih perangkat ini, nantinya akan bekerja secara mandiri mengecat kuku menggunakan jumlah cat yang tepat untuk manikur sempurna dalam 10 menit aja. Bahkan alat ini bisa mengintegrasikan sistem aliran udara hangat untuk mempercepat waktu pengeringan kuku kita. Jadi teknologi AI ini lainnya adalah Loom atau robot pertama untuk eksistensi bulu mata. Serius Ekstensi loh? bulu mata guys, nanti pakai robot guys. Serius pakai robot, menarik banget. Tadi aja pedicure udah amazing gue kan. Ini lagi extend bulu mata ya kan. Pakai robot loh, tutup satu-satu Yaudah, gitu ya. tiduran dulu ya, tau-tau robotnya tak tuk Iya. tak tuk. Sudah? Udah. Bisa jawab robotnya. Tapi kalau yang untuk manicure pedicure saya pernah lihat robot atau yang tangannya masuk aja. Mungkin bisa jadi kayak gini kan? Jangan-jangan yang tangannya masuk buat ngeringin nih. Salah ya saya kali ya. Nggak tahu deh. Pokoknya kayak gitu. Karena bentuknya kalau menurut saya nggak robot-robot banget. Maksudnya bentuknya alatnya kecil, mungkin untuk ngeringin kali ya. Nanti kalau pakai robot tahu-tahu udah Sering. nggak pakai bleber-bleber gitu disemprot ya. mungkin ya. Oke, dan selanjutnya tren apa namanya tadi? Tren kecantikan adalah kontur tubuh. Kayak apa ya kontur tubuh? Jadi ini menurut laporan perakiraan tren kecantikan 2022, kontur tubuh tradisional terus menjadi tren yang naik hingga 35%. Dan bagi mereka yang mencari hasil serupa tanpa operasi, prosedur non-invasif ini diharapkan bisa menjadi hal yang populer. Bentuk tubuh intinya. Aduh, kalau aku kan hidungnya nggak mancung di kontur. Nggak, ya. tubuh. Iya makanya kan di kontur. Kalau tubuh yang banyak lemak biar kelihatan langsing, di konturnya gimana? Pakai makeup, cengis. Iya, bingung kan kita lagi Bingung, mikir. tapi udah ada gue. teknologi ya Kontur ternyata ya. tubuh gimana? Oke, kita tunggu lah tuh si kontur tubuh. Saya juga mau mengkontur perut saya biar tetap kelihatan langsing guys ya. Singset ya. Oke, selanjutnya ada teknologi mengaplikasikan skincare. Wadidaw, Tuh. apa lagi? Jadi ini kalau yang saya lihat dari judulnya, jadi ini apa namanya, bukan tangan kita yang mengaplikasikan Iya, ya. tapi ada alat bantu. Ada alatnya ya. Nah, kerap kali kan kalau kita menggunakan skincare, kita jarang ya memperhatikan seberapa banyak sih pelembab dan serum yang terserap ke dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu bakal muncul ada yang namanya droplet. Nah, teknologi skincare yang dikembangkan MIT dan didanai NASA Ya, ini untuk MIT. menggabungkan fisika fluida dengan kecantikan. Nantinya teknologi ini bekerja dengan memecah bahan aktif skincare menjadi kabut mikro dan kemudian menembakkan kabut ini ke kulit dengan kecepatan tinggi. Jadi maksudnya produk skincare ini akan lebih mudah diserap dibandingkan hanya mengaplikasikannya secara manual pakai tangan aja. Jadi langsung hus, masuk ke atas kulit, hus gitu. Oke. Dan selanjutnya yang menjadi tren kecantikan adalah skincare yang bersih dan juga transparan. Jadi ada survei mengatakan bahwa merek skincare yang menggembar-gemborkan transparansi bahan ini bakal makin populer ya. Maka dari itu sekarang banyak banget perusahaan skincare yang mengarahkan produknya agar diformulasikan dengan bahan-bahan yang lebih natural dan berkelanjutan. Baik melalui pengemasannya ataupun kandungan isinya untuk mengurangi jejak karbon dalam pembuatan produknya. Jadi gitu, kadang tuh entah kenapa untuk membuat satu skincare sama kotaknya misalnya, itu jejak karbonnya banyak. Jejak yang barang-barang harus dibuangnya banyak. Gitu. Jadi gimana caranya bisa lebih transparan dan dengan komposisinya. Iya, lebih efisien komposisinya juga. Jadi ibaratnya nggak terlalu motong pohon lah. Iya, tidak terlalu banyak pohon. merugikan lingkungan jadinya atau merusak lingkungan. Oke, selanjutnya tren yang berikutnya ini adalah perawatan ilmiah untuk rambut rontok. Wih, di mana nih? Tutan, skin efficient.
ya dari perawatan rambut secara resmi menjadi arus utama. Maksudnya ada lebih banyak tumpang tindih antara perawatan rambut dan perawatan kulit, terutama dengan fokus baru pada kulit kepala. Bahkan perawatan rambut ilmiah ini juga memanfaatkan suplemen untuk membantu kesehatan rambut dan scalp tox atau botox pada kulit kepala. Waduh, dan untuk kulit kepala yang berkeringatan, coba Tan di botox kepala lu kayak apa? Bentuknya Makin beda ketat dong. Ini udah bagus bentuknya yang terbeda. Kepalanya Dita nggak bisa diginiin gitu Iya loh. dong. Susah kalau botox wajah kan orang lama-lama susah senyum gitu ya. Senyumnya gitu dong. Gitu kayak ketarik banget gitu. Kalau bakal yang di botox gimana ya? Makanya jadi kayak gimana, bentuknya beda lagi. Oke, next ini ada yang namanya parfum kesehatan. Selama ini kita menggunakan parfum, ini tujuannya supaya tubuh kita wangi kan. Tapi di tahun-tahun mendatang, ini industri parfum akan bergeser untuk fokus pada pemakaian. Jadi parfum tuh nantinya nggak cuma bikin kita wangi, tapi juga sebagai aromaterapi yang kita sebut dengan parfum kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengubah suasana pada tingkat yang lebih ilmiah. Gitu. Ya. Jadi udah nggak ngomongin wangi-wangian aja, tapi udah ngomongin suasana juga. Ya, jadi parfum gak hanya untuk wangian tapi untuk kesehatan juga bisa Iya, jadi ya. ada aromaterapinya. Iya. Tapi ngomong-ngomong untuk rambut rontok, kamu pernah tahu nggak ada penanaman rambut Tahu. sekarang? Tren nanam Saya rambut. sebenarnya pengen, tapi masih aku mahal. geli. Saya nggak apa-apa deh, yang penting tumbuh. Iya. Ngelihat di awal tuh, kok kayak begitu ya Tapi masih gitu. mahal banget. Saya Iya, tuh, mahal saya banget. Dan kayaknya di menunggu. Indonesia belum ada ya? Udah ada, teman saya ada ratusan. Karena waktu itu Tapi itu bagus banget, itu yang Tapi ratusan itu- juta tuh yang ini, tempatnya Vincent. Artis Vincent. Oh, Desta, gua nggak tahu temannya deh. Desta ada. Nah, cuman kalau kemarin dari kabarnya si Kevin, Oh iya, Kevin pemain pianis. iya Kevin Vieira itu, dia kan melakukannya di Turki kan. Nah, Turki itu emang pusatnya. Pusatnya, iya makanya Emang dia ke pusatnya. sana. Nah, kalau kita ngomongin tentang teknologi di Turki, jadi teman saya selebritis tadi pernah cerita, dia pernah naik pesawat dari Turki kemana, ke Arab kalau nggak salah pesawatnya. Itu dalam pesawat isinya bapak-bapak botak, kepalanya ditusuk-tusuk. Lagi dia kayak abis tanam Bapak-bapaknya rambut. pada bete semua, karena sakit kan? Iya, dan geli gitu ya ngeliatnya. Iya, awalnya. kelihatannya gitu. Jadi emang karena keturunan Arab rata-rata botak kan? Di tengahnya. Normal kan? Jadi mereka melakukan operasi di Turki, dan kalau di Turki itu harganya sudah lebih, udah lebih murah lah teknologinya. Di kita belum. Ini mengingatkan saya akan sekitar 10-an tahun lalu ya. Saya masih ingat banget, untuk cewek-cewek tuh extension eyelash, bulu mata extension itu masih susah, masih mahal, masih ribet. Iya, sekarang mah udah murah Sekarang kan banget. gampang, murah banget. Nah, Di mana-mana bisa, dipanggil ke rumah aja iya, bisa. nah saya menunggu teknologi rambut bisa begitu. Serius, gue masih pengen berambut. Iya sih biar kece ya Tan. Enggak juga sih. Kece sih udah mentok udah kayak gini. Cuman saya pengen aja berambut. Biar nggak dingin ya. Iya. Itu dia. Beneran loh, Biar berasa nggak banget. masuk angin. Masa kalau syuting suka bersin-bersin alasannya karena rambutnya botak gitu kan. kan lucu, tapi lucu juga. Dan ngomong-ngomong tentang tren skincare yang barusan kita bahas, itu juga berkaitan dengan tren skincare buat cowok juga. Iya, nggak Gitu. cowok. Oh, maksudnya nggak cewek, nggak hanya cewek ya, tapi cowok juga bisa. Hanya- Karena sekarang banyak banget kan skincare untuk laki-laki tuh Ya, banyak. karena cuman beda di ininya aja, peruntukannya, satu peruntukan wanita, satu peruntukan pria. Betul. Oke, selanjutnya kita mau games tapi seperti biasa di segmen berikutnya ya, atau di segmen terakhir dari Hai Indonesia kita games. Nah, Betul, kalau gitu kita break dulu, jangan kemana-mana. tetap Untuk di Hai Indonesia. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai millennials, kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita udah ada di segmen terakhir, segmen 5 kayak biasa. Kita akan bermain games, masih barengan sama Ditan Sudiro dan ada Doka juga. Aswita. Kita Kali mau ini- main games apa hari ini? Kita bakal bermain games tebak gambar penyanyi Indonesia. Nah, Doraemon. penyanyi Indonesia yang lawas apa yang baru nih? Lawas. Oh iya, lawas. Penyanyi lawas. Nah, kita tahu nggak ya kira-kira? Oke, bisa kita mulai. Yang pertama ada Oke, siapa? yang pertama adalah gua tunjuk tangan, tunjuk tangan gua. Nggak bisa lihat mukanya. Niki Astria. Niki Astria. Nggak kelihatan, iya nggak kelihatan. Oke, yang selanjutnya. Ya. Oh iya, udah Krisya deh. tahu dia. Iya langsung legend itu Oke, mah. dia tahu. Saya Mau tahu? tahu. Iya udah. Iwan Fals. Iwan Fals zaman muda lah foto. Selanjutnya adalah
Ini kayak gue Ini, namanya. iya, iya. Nike Ardila. Nuka Ardila. Benyamin S. Ya, saya Pak. Vina Panduwinata. Bubung Camar. Nih. September ceria. Tina Tun, bolo-bolo. Gue aja gak tahu. Tina Tun, bolo-bolo. Yang palanya Yang begini-gini. kepala gini. Joshua. Itu Joshua. Joshua kecil. Gila kalau gue tadi nebak, gue bilang Bondan Prakoso. Itu Joshua Dadal. Beda banget ya, kecil sama gedenya ya? Iya. Tasya Kamila. Maisi. Tasya? Tasya, kan gue jawab Tasya Kamila. Oh. Oke. Next. Penyanyi cilik lu kagak ada yang tahu, Cong. Gue gak hafal. Disebut deh, Ga. Gua. Iya dah. Gua, teriak kuek-kuek. Iya dah. Jangan kasih clue-nya. Nggak bener jurinya nih. Iya, Pak. Sherina, Satu lagi. Derby Romero. Gue gak hafal. Emang dia dulu sempat bikin duo gitu ya? Enggak sih. Las. Tanya apa ya? Sadam. Siapa sih namanya? Iya di filmnya. Derby Iya. aslinya. 1, 2, 3. Ya, alah dia dulu kan. Enelerian ai dudi down down dudi down. Dia penyanyi cilik ini mah bukan lawas. Iya lawas. Lawas buat mereka. Iya lawas buat mereka. Gimana sih? Oke, udah selesai. Siap, gue pikir tuh Kita nanti. nyanyi Saya lagu pikir yang apa? akan keluar itu adalah foto-foto Mansur S, Faris Gue juga gini, RM, Maggie Z, gue udah nebak Mus gitu. Mujiono, No. ya kan? Gue udah nebak ini, bahkan ada Roma Irama, gue di otak gue udah gitu ada kayak kan. gitu. Penyanyi cilik. Iya, makanya dikirain sih memes lah gitu kan, taunya bukan. Oke, dan yang kalah akan menyanyikan lagu Apa nih? apa? ya? Yang lu apa? Temenin gue dong. Gelang, si Itu Patu lagu Gelang. daerah. Aku juga nggak tahu lagu daerah. Gelang, Si ramai-ramai, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Sekali lagi, mari pulang, marilah pulang. Mari kita Marilah akhiri pulang episode kali bersama-sama. ini dengan tepuk tangan untuk Yeay. Bitar. Yeay, itu tadi gamesnya. Mudah-mudahan kalian terhibur Ya. dengan kita berdua selama 1 jam ini kita udah nemenin kalian. Kayaknya aku perlu kopi dulu ya. Ya, kita pamit mundur dulu. Jangan lupa kita masih tengah pandemi, jadi protokol kesehatan Kesehatannya 6M-nya harus tetap dijaga. dari mulai menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi Menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. ya membatasi mobilitas dan membatasi makan bersama ya. Ya, kalau mau hidup bersama disahkan dulu. Jangan bawa vlog gathering lah, nggak baik. Kalau gitu saya Ritan Sudiro pamit undur diri. Saya Nuka Azita beserta tim yang bertugas pada hari ini juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial. Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye. Bye. Ya. Gelang, Sipatu gelang, gelang, si ramai-ramai.